Saudara, haleluya, haleluya. Saya persilakan kepada Bu Eli. Shalom semuanya. Shalom. Ya, semangat. Terima kasih Bu Lili. Selamat malam Bu Lili di Amerika ya. Tetap semangat semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk sharing firman ya. Ketemu lagi. Saya akan berkhotbah hari ini bagaimana tentang ya mengkhawatir. Bagaimana kita bisa dimerdekakan. Karena senyatanya kita semua ini sudah dimerdekakan oleh kematian Yesus. Kita bukan lagi jadi budak, saudara. Kita walaupun hari ini menghadapi banyak masalah, banyak tantangan, seolah-olah orang benar itu sepertinya ditindas, kalah, ya. Tapi kita tetap sebagai orang-orang yang dimerdekakan. Amin. Ya, kita percaya bahwa hari-hari ini banyak orang yang sudah pusing tujuh keliling menghadapi fakta. Kalau kita lihat semakin kita menghitung-hitung, kita ini semakin khawatir. Semakin kita melihat fakta, kita semakin takut, jujur. Dan ketika kita semakin merenungi keadaan hidup kita ini semakin panik. Makanya hari-hari ini banyak termasuk anak-anak Tuhan yang diserang roh khawatir, roh panik, roh ketakutan. Kenapa? Karena semakin banyak melihat, semakin banyak merenungi, semakin banyak menghitung-hitung. Kita senyatanya hidup di akhir zaman ini benar-benar kalau ngomong nggak cukup, saudara. Mau dipakai perhitungan seperti apapun, mungkin saudara mengkalkulasi dengan kebutuhan saudara yang hari-hari ini, dengan penghasilan, dan semua barang yang mulai naik, semua kebutuhan hidup yang mulai beranjak naik, begitu luar biasa. Kalau kita mau ukur dengan kemampuan kita, mungkin bukan hanya masalah keuangan, menghadapi masa yang sukar. Kita jujur sebagai anak Tuhan hari-hari ini, belajar untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Ya, tadi pagi setelah saya berdoa, karena hari-hari ini banyak yang datang konseling sama saya. Mereka rata-rata bilang gini, Bu Eli sudah tidak mampu, tidak kuat lagi Bu Eli, menghadapi tekanan ekonomi, menghadapi tekanan dari suami, menghadapi tekanan anak, semua rasanya tidak mampu. Sampai tadi pagi ketika saya setelah berdoa, saya bilang gini, Tuhan, saya minta peneguhan ayat, buat saya berikan jawaban kelegaan buat orang-orang yang konseling sama saya. Saya minta ayat satu yang bisa memberikan kekuatan. Tiba-tiba setelah saya berdoa, Tuhan itu bilang gini, baca Daniel 4 ayat 3. Saya buka Daniel 4 ayat 3, yuk kita baca ini ayat juga menjadi kekuatan buat kita semua yang hari-hari ini sudah rasanya hidup kok katanya orang merdeka, tapi saudara bukannya maju tak gentar, majunya gentar. Saudara lihat tantangan gentar, saudara lihat problem keuangan gentar, saudara lihat keadaan dunia ini gentar. Sementara Tuhan bilang gini, aku sudah memerdekakan kamu. Mental pemenangmu mana? Kalau engkau sudah merdeka, majunya maju tak gentar. Jangan majunya gentar lah. Kalau majunya gentar, ya musuh itu akan dengan mudah. Lihat mental saudara, belum berperang, sudah kalah duluan. Itu sebabnya iblis itu lihat loh, anak-anak Tuhan itu yang puluhan tahun nggak jadi halangan buat dia. Kalau mental saudara hari ini bukan mental pemenang, habis saudara. Yuk kita baca. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Waktu saya baca ayat ini, saya bilang gini, puji Tuhan, haleluya. Ini ayat yang Tuhan berbicara buat hidup saya gini. Sampaikan kepada setiap orang-orang yang hari ini lagi letih, lesu, berbeban berat. Percayalah di tengah masa yang tersulit, ini waktunya buat orang benar bukan menghadapi keadaan yang hancur-hancuran. Tapi justru orang benar akan melihat betapa besarnya tanda-tandaku akan menyertai orang benar sampai pada akhir zaman. Bahkan Tuhan berkata, lihat ya, nanti ada
mujizat-mujizat yang akan aku lakukan secara hebat buat anak-anakku. Dan jaminan yang membuat kita hari-hari ini tetap maju tak gentar sampai baris akhir. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah memiliki kerajaan kekal. Pemerintahan turun-temurun itu sudah menjadi jaminan setiap anak Tuhan. Makanya hari ini yuk, kita ini jangan mau kalah sama intimidasi iblis. Kalau iblis lagi taruh virus, takut, khawatir, takut, kepanikan, saudara mulai bangun mental. Katakan di depan iblis, iblis engkau lihat, keadaanku boleh arahnya hancur-hancuran, kacau balau. Mungkin secara akal aku sudah tidak mampu lagi. Tapi aku tetap percaya di saat kelemahan pula, kuasa Tuhan makin sempurna, dan aku akan melihat tanda-tanda yang besar, mujizat-mujizat, dan aku sudah dijamin menikmati kerajaan kekal. Amin. Amin, saudara. Ketika saya dapat ayat ini, saya berkata, Tuhan, engkau luar biasa. Saya minta satu ayat, Tuhan kasih ayat yang membuat kita semua bangkit. Yuk kita lihat Galatia 5 ayat 1. Ya. Kita lihat bagaimana kita semua hari-hari ini sudah dimerdekakan, saudara. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun, keadaan yang tersulit. Galatia 5 ayat 1, kita baca sama-sama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Lihat ya, kita ini sudah sungguh-sungguh, bukan merdekanya palsu loh saudara. Saudara bukan dimerdekakan itu setengah merdeka. Tapi firman Tuhan berkata, kita ini sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, lihat ya, kalau kita hari ini sadar bahwa kita ini sudah sungguh-sungguh merdeka karena pengorbanan Kristus buat saudara dan saya, maka kita harusnya berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berapa banyak anak Tuhan yang hari ini menghadapi masa tersulit, keadaan yang tergoncang. Saudara bukannya berdiri teguh, saudara bukannya hari ini hidup sebagai orang merdeka, justru malah diperhamba dengan dosa. Justru saudara hari ini bukan berdiri teguh di atas kebenaran, malah hidupmu diperhamba dengan dosa. Hidup tipu sana, tipu sini, yang penting cepat kaya. Ada berapa banyak orang karena sulitnya hidup ya, saya sudah konseling beberapa wanita tobat ya, pelakor itu. Dia bilang gini, saya tulang punggung Bu Eli, saya kalau enggak jadi istri peliharaan orang, gimana saya bisa menghidupi keluarga saya? Orang Kristen, saudara. Hari-hari ini di tengah masa sukar, firman Tuhan jelas berkata, kalau Kristus sudah sungguh-sungguh memerdekakan saudara dan saya, maka saudara dan saya hari-hari ini, pesan Tuhan, berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Masalahmu tambah berat, tidak jadi masalah. Kalau kita berdiri teguh, suatu kali kita pasti melihat kemerdekaan. Enggak mungkin, saudara. Tapi hari ini kita percaya sebagai anak Tuhan, kita enggak mau hari ini. Kita hidupnya hanya letih, lihat masalah, panik, khawatir, menghadapi semua ini, ya nasib, enggak, saudara. Kita ini sebagai mental pemenang, kita lihat berdirilah teguh, ya. Jadi dua hal yang akan saya bahas, ya. Moga-moga waktunya keburu. Berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan sebagai, ya. Yang pertama yang saya akan bahas adalah berdirilah teguh. Yuk kita lihat 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Bagaimana kita harus berdiri teguh hari-hari ini, ya. Saya dengar kesaksian bulan lalu ada seorang pelayan Tuhan, ya. Saya dengar kesaksian ini, saya sampai kagum dengan suami istri ini. Mereka bersaksi seperti ini. Jadi ketika anak mereka lulus di tengah hari lulusan hari hanya, ya. Waktu kelulusan itu terjadi, anak ini telepon sama mama papanya. Pak, nanti aku setelah lulus, aku pulangnya agak terlambat karena teman-teman mau merayain kelulusan kita masing-masing dalam satu acara.
Saudara lihat ya, anak ini jadi pemain musik di gereja. Anak ini baik, cinta Tuhan, saudara. Sampai suatu malam itu enggak ada feeling apa-apa, enggak ada perasaan apa-apa. Orang tuanya ya mengiyakan, karena ya dianggap anak muda lah, sekali-sekali. Ternyata di dalam satu tempat itu, mereka nggak pergi ke tempat dugem, tapi mereka berkumpul di satu tempat. Ya, ketika mereka mungkin karena saking girangnya lulus, salah satu teman ini mungkin ya guruannya terlalu semangat, anak ini kedorong sampai jatuh dari lantai 3, saudara. Dan anak ini meninggal seketika. Yang membuat saya kagum sebagai orang tuanya waktu bersaksi. Saya melihat keteguhan kedua orang tuanya, tidak marah sama Tuhan. Secara akal kalau dipikir, saudara, Tuhan bisa enggak sanggup tarik anak ini. Diperintahkannya malaikat-malaikatnya untuk menarik anak ini supaya tidak terjatuh. Lah anak ini tidak salah kok. Didorong karena terlalu kerasnya sampai akhirnya jatuh. Tapi orang tua ini bersaksi, saya tidak akan marah sama Tuhan. Bahkan saya sudah mengampuni teman yang mendorongnya. Secara akal anak ini dihukum, saudara. Tapi teman ini diampuni oleh orang tuanya. Dia tahu. Dan yang membuat saya berderai air mata waktu orang tuanya bilang, saya tahu, saya cuman dititipi anak ini hanya sampai 18 tahun. Tuhan sudah kasih saya titipan anak ini cuman sampai 18 tahun. Saya percaya anak ini sekarang sudah melayani Tuhan di surga sebagai pemain musik. Loh, saya sampai kalau cerita ini saya nangis, saudara. Ya, saya merasa bahwa Tuhan, Engkau itu luar biasa. Lihat ya, ada banyak orang yang nggak bisa tahu, saudara, apa yang akan terjadi. Apakah kalau musibah ini terjadi, Tuhan itu jahat? Apakah kita ini sebagai orang-orang yang kalah, tapi kita semua hari-hari ini sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan? Yuk kita baca sama-sama ayatnya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Apa yang Tuhan mau sampaikan dengan berdiri teguh di akhir zaman? Goncanganmu tambah besar, harapan Tuhan hari-hari ini kita harus berdiri teguh. Apa yang saudara harus menang atas rasa takut? 3 hal yang saya rangkum. Berdirilah teguh, yaitu jangan takut menjalani kehidupan. Hari ini kalau engkau sudah dimerdekakan, jangan pernah takut menjalani kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Karena kita sudah diberi roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nggak ada alasan lagi saudara takut menjalani hidup susahnya. Krisis besar-besaran saudara dan saya tetap pasti dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, jangan takut bersaksi tentang Kristus. Sesulit apapun engkau hari ini, tidak usah tunggu masalahmu selesai, karena engkau merasa bahwa ketika engkau dihantam badai, hutang, suami selingkuh itu aib. Bukan, saudara. Senyatanya di balik proses hidupmu, pasti ada kemuliaan Tuhan. Ada sesuatu pesan yang akan Tuhan berikan rencananya atas kehidupan yang hari-hari ini. Engkau sendiri tidak tahu. Seperti orang yang kehilangan anaknya ini. Mereka tidak tahu, ini anak baik. Kita berdua setia melayani Tuhan. Kita ini hidup tidak pernah neko-neko. Apakah Tuhan salah? Tapi kita percaya hari-hari ini, jangan takut bersaksi tentang Kristus. Yang ketiga, jangan takut menderita bagi Injil. 3 hal ini, berdirilah teguh hari-hari ini, jangan takut menjalani kehidupan, jangan takut bersaksi tentang Kristus di masa sukar, walaupun masalahmu belum selesai, tambah buruk sekalipun, bersaksilah bahwa Yesus itu tetap Tuhan yang baik. Yang ketiga, jangan takut menderita bagi Injil.
Orang yang hari ini sudah hidup benar, tapi hidupnya makin susah, tetaplah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Yuk kita lihat pembahasannya satu persatu. Bagaimana jangan takut menjalani kehidupan. Ayat yang sederhana yang sering kita baca. Ya, Yesaya 41 ayat 10. Hari ini kenapa kita nggak perlu takut? Karena kita ini sudah diberi jaminan. Selain roh, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita baca ayat ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini luar biasa, karena ketika Tuhan berkata, siang ini Tuhan berkata gini, jangan takut dengan resesi ekonomimu. Jangan takut dengan rumah tanggamu yang hari ini benar-benar di matamu hancur-hancuran. Jangan takut dengan usahamu yang kolaps, di mana penghasilanmu turun begitu besar. Jangan takut dengan PHK yang besar-besaran akan segera terjadi. Sebab Tuhan bilang gini, kalau kamu lihat masalahmu terus itu tadi, makin direnungi, makin panik. Makin dilihat, makin takut. Makin dihitung-hitung, makin khawatir. Jujur. Tapi Tuhan jelas melalui firman ini berkata, lihat aku. Aku ini tetap Tuhan Allah yang menyertai engkau saat engkau berjalan di dalam api. Api itu mau makin tambah besar. Engkau tidak akan pernah terbakar. Waktu engkau berjalan di dalam derasnya arus sungai, engkau tidak akan pernah terhanyut. Bahkan ketika engkau masuk di dalam satu air, air itu tidak akan pernah menenggelamkan hidupmu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat tadi. Tuhan yang lengkap dengan tanda-tanda mujizatnya itu menyertai saudara dan saya. Dan Tuhan bilang gini, jangan bimbang. Aku ini Tuhan Allahmu, pasti bertanggung jawab atas hidupmu. Dan Tuhan berkata, jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah juga, karena aku pasti akan meneguhkan, menolong engkau, memegang tanganmu, dan ujung-ujungnya yang luar biasa ayat ini dikatakan, aku membawa engkau pada kemenangan. Bukan hancur. Hari ini engkau boleh lewati api. Engkau boleh melewati sungai yang begitu deras. Engkau boleh melewati krisis dan kritis keadaanmu. Semuanya pada di ICU. Jujur ada banyak orang yang hari-hari ini bukan lagi sakit biasa-biasa. ICU semua. Keuangan ICU. Ya, mungkin kesehatan sudah kelasnya ICU. Masalah sudah kelasnya ICU. Saudara sudah ngap-ngapan antara hidup dan mati, itu ICU, saudara. Antara saudara hari ini, aduh Tuhan, kalau 2 bulan lagi Tuhan, ini stok tabungan depositoku, kalau dihitung sudah tidak cukup untuk bertahan hidup. Sementara aku belum punya kerjaan. Percayalah, ketika Tuhan berkata, aku menyertai engkau, aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong, membawa engkau pada kemenangan. Percayalah, hidupmu tidak akan pernah hancur. Hidup saudara dan saya pasti merdeka dengan kemenangan. Merdekanya bukan jabatannya kalah, statusnya kalah, tapi merdeka dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya hari ini sebagai anak Tuhan, yuk jangan takut, jangan bimbang, jangan menyerah. Apapun terjadi, kita hari ini sudah diperlengkapi dengan roh. Roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Engkau disakiti orang, engkau punya roh kasih. Nggak kuat. Engkau hari ini nggak hancur-hancuran, kau pasti kuat. Karena kekuatan Tuhan yang menopang. Dan roh ketertiban itu artinya penguasaan diri, tertib. Saudara enggak bisa hari-hari ini kalau dipancing emosi,
saudara marah, saudara responnya salah. Ketika kita diberi roh ketertiban, itu berarti roh penguasaan dirimu harus remnya pakem, saudara. Hari ini keadaanmu sulit, engkau harus punya respon yang benar sebagai orang benar. Yang paling gampang itu apa? Sukacita, ucap syukur, itu yang paling luar biasa. Hari ini jangan kalau hidupmu makin susah, engkau marah sama Tuhan. Engkau sungut-sungut, Tuhan, ikut Tuhan kok seperti ini. Ikut Tuhan mana buktinya? Mana Tuhan? Katanya engkau sumber di atas segala sumber. Buktinya hidupku minus, minus, minus. Hari ini miliki penguasaan diri yang baik. Yang kedua, kita percaya bahwa ketika saudara mengikut Tuhan, Tuhan itu selalu menolong saudara. Tuhan selalu pegang tangan saudara dan Tuhan selalu jamin. Amin. Itu sebabnya yang pertama, jangan pernah takut menjalani kehidupan. Yang kedua, ya, jangan pernah takut bersaksi tentang Kristus. Hari ini sebagai anak Tuhan, kita harus bersaksi. Walaupun engkau belum diselesaikan, kalau lihat orang susah, jangan mikir gini, aku aja susah, boro-boro mau bantu kamu. Enggak, saudara. Hari ini pastikan, kalau kita lihat jiwa ini bisa dituai, dibawa kepada kerajaan Allah. Jangan izinkan kerajaan maut yang menuainya. Ada berapa banyak hari ini orang yang sedih, orang yang tidak tahu jalan keluar, anak-anak Tuhan ditawari dengan penawaran dunia. Mereka ikut, akibatnya mereka murtad. Saudara. Pilih jalan instan tapi jalannya iblis. Alangkah lebih baik hari ini kita menjadi alat-alat dutanya Allah, menjadi saksi Kristus. Lihat, walaupun masalah belum selesai, tidak apa-apa. Kasih mereka kekuatan. Saya yang ngalami, tapi saya punya Tuhan yang besar. Kita pasti ditolong Tuhan. Itu aja, satu kata, dua kata. Siapa yang sangka orang dengan satu, dua kata, itu bisa membawa saudara hari ini, hidupnya move on. Mengenal Kristus. Yuk kita baca 2 Timotius 1, 12-13. 2 Timotius 1 ayat 12-13. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin bahwa Tuhan itu berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih Kristus Yesus. Itu sebabnya kita hari ini yuk jangan pernah takut. Hari ini tetaplah hidup sebagai saksi Kristus yang pertama, yaitu kenapa? Hari ini nggak usah tunggu masalah selesai, kita bisa saksi. Kita ini tahu loh kepada siapa kita percaya. Kalaupun hari ini kelihatan aib, engkau dipermalukan ikut Kristus, mana buktinya? Saya pernah dipermalukan, saudara. Orang Kristen bilang, mana sih Tuhannya Bu Eli? Kalau Bu Eli itu punya Tuhan yang hebat, kenapa hidupnya makin susah? Lihat, saudara, tapi saya tahu bahwa saya sudah berkata, saya tetap akan menjadi saksi Kristus. Karena masalah ini nggak akan menghalangi saya. Bahwa saya sadar kepada siapa saya percaya. Saya terlalu yakin bahwa Tuhan berkuasa memelihara saya di tengah goncangan rumah tangga saya. Saya, suami, anak-anak, sampai akhir Tuhan akan bela hidup saya. Dan saya tetap bersaksi dengan berpegang pada ajaran yang sehat. Hari ini kita nggak bisa bersaksi sementara kita nggak jadi pelaku firman. Nanti jadi batu sandungan. Kalau saudara ngomong sama orang ya sabar, tapi saudara nggak sabar, kira-kira bisa nggak? Misalnya saya bilang gini, Bu, jangan cerai, tapi saya cerai. Itu namanya bukan bersaksi berpegang pada ajaran yang sehat. Tapi ketika saya hari ini menjadi saksi Kristus, walaupun di tengah masalah saya yang makin kacau balau, saya bukan bergantung dengan masalah untuk menjadi saksi Kristus. Karena saya tahu kepada siapa saya percaya, dan saya terlalu yakin bahwa Tuhan tetap pelihara hidup saya sampai akhir di tengah badai. Apa yang saya pikirkan, saya sering ngomong sama orang-orang yang konseling, jangan pernah takut. Pengalaman hidup saya, 12 tahun saya diproses Tuhan. Di awal proses, apa yang saya lihat gelap, pikiran saya gelap.
Apa yang saya takutkan dengan keadaan yang tidak punya dasar untuk berharap. Di awal proses, semua yang buruk itu terjadi, saudara. Iblis taruh pikiran yang buruk, nanti anakmu bakal ini, nanti keadaanmu bakal ini, engkau bakal ditinggalkan, engkau bakal hancur, semua seisi rumahmu hancur. Itu selalu datang iblis. Tapi jujur hari ini saya bersaksi, 12 tahun yang lalu, apa yang iblis taruh di dalam pikiran saya, itu semuanya tidak terjadi. Justru ketika saya bersaksi tentang Kristus, saya berani ambil satu keputusan, walaupun saya belum ditolong Tuhan. Orang lain yang saya konselingi, orang lain puli-puli, saya masih dalam proses, saya tetap bersaksi. Hari ini, semua yang buruk tidak terjadi. Justru yang terjadi adalah yang terbaik dan terindah. Itu yang Tuhan genapi. Satu pintu yang Tuhan tutup, itu justru membuka banyak pintu-pintunya Tuhan yang terbaik hari ini. Buat pelayanan saya, buat jiwa-jiwa, buat anak-anak, buat kehidupan. Walaupun suami saya masih jatuh bangun, tapi saya melihat ada kehidupan Yesus hari ini. Dia sudah membuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu satu karya yang membuat saya rasanya hari itu terpuruk, tapi tidak ada kata terpuruk. Hari ini yang terbaik, terindah, di tengah keadaanmu yang tersulit, tersukar, Tuhan sudah sediakan. Teruslah jadi saksi Kristus sampai pada akhirnya. Masalah jangan menentukan hidupmu jadi saksi Kristus. Engkau jadikan saksi Kristus karena engkau sudah dibayar lunas. Kenapa saya berani ambil komitmen? Setiap kali saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan, saya tidak ditolong hari ini, saya tidak akan pernah komplain sama Tuhan. Kalaupun jalan hidup saya tambah susah, saya ini tidak layak komplain sama Tuhan. Saya ini sudah dibayar lunas. Mau balas kebaikan Tuhan aja tidak bisa. Dengan apa saya bisa balas kebaikan Tuhan? Selain saya hari ini bisa jadi saksinya, saya tetap menghidupi Injil kebenaran. Kalaupun masalah belum selesai, yang penting saya nggak jadi batu sandungan. Hidup saya tetap hidup menjadi saksi Kristus. Itulah yang Tuhan sedang ingin saudara dan saya lakukan. Amin. Jadi jangan takut ya, maju tak gentar jadi saksi Kristus. Maju tak gentar menjalani kehidupan yang terakhir. Yuk, setelah itu selesai. Jangan takut menderita bagi Injil. Ya, hari ini kalau hidupmu sudah jadi orang benar, masih susah, enggak apa-apa saudara. Wong saudara menderita bagi Injil kok. Menggenapi kehendaknya, rencananya. Masa rugi sih? Ya memang rencana saudara belum terjadi, kehendakmu belum dijawab. Tapi waktu kehendakmu ditunda, rencanamu ditunda, itu karena saudara dan saya menggenapi kehendak dan rencana Bapa di surga. Alangkah mulianya saudara hari ini menderita karena engkau menggenapi kehendak dan rencana Bapa di surga. Tidak apa-apa. Daripada rencanamu terjadi, tapi Bapak di surga gini lihat, loh, memble, rencanaku tidak digenapi, hanya rencananya dia yang dikejar. Untuk membalas kebaikan Tuhan, karena kita sudah dimerdekakan dari Tuhan. Izinkan hari ini, rela. Jangan takut. Yang pertama, yuk kita lihat 2 Timotius 2 ayat 9 dulu. Ya, bagaimana karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Kalaupun hari ini menggenapi kehendak Tuhan, saudara bonyok. Bonyok Bu Eli menderita jadi keset, disuruh bisu tuli sama Bu Eli, tidak apa-apa. Tapi yang pasti saudara, firman Tuhan itu tidak akan pernah terbelenggu. Suatu kali firman Tuhan pasti memerdekakan dan membuat saudara berjalan dengan kemenangan. Yang pertama, apa yang saudara harus lakukan hari ini? Yuk, 2 Timotius 2 ayat 10.
Karena itu aku sabar menanggung semuanya ini bagi orang-orang pilihan. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Kalau hari ini kita menderita sebagai orang pilihan Allah, jangan takut. Kita ini akan mendapat kemuliaan yang kekal. Sabar yang pertama, sabar. Belum selesai masalahmu, kehendakmu belum dijawab. Sabar. Sabar, Tuhan berkata, aku ini sedang pilih engkau sebagai orang-orang pilihanku untuk menyatakan kemuliaanku. Yang pertama. Yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 11. Benarkah perkataan ini? Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Lihat ya, jadi hari ini jangan takut menderita karena Injil. Selain sabar, sudah punyalah moto. Hidup sampai mati ini tetap bersama Kristus. Jangan karena engkau tidak digenapi kehendakmu, engkau marah. Sehingga hidupmu pilih jalan hidup semau-maunya. Saudara ingat ya, nanti mati kita itu ketemunya Yesus. Yang menghakimi, yang hari itu yang akan mempertanyakan semua tanggung jawabmu sebagai orang benar, itu Kristus. Makanya selain sabar, kita hari ini sesulit apapun, sekali Yesus tetap Yesus. Hidup mati itu bersama Tuhan. Jangan pernah hari ini karena susah orang menjual imannya. Ya, ada banyak orang yang karena susah menjual imannya, dinikahi orang. Yang penting hari ini sudahlah pindah agama ya enggak apa-apa. Yang penting aku bisa hidup enak. Nah, ini enggak benar, Saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Yang ketiga, yuk kita baca ya, pemain musik. 2 Timotius 2 ayat 12 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 12 sampai 13. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Selain sabar, selain hari ini kita hidup sampai mati bersama Kristus, yang ketiga, tekun dan setia mengikut Kristus. Tidak ada alasan apapun saudara hari ini mau keluar dari prosesnya Tuhan. Kalau Tuhan itu tekun setia, maka percayalah di dalam proses hidupmu pasti berakhir dengan hasil yang terbaik. Karena Tuhan juga tekun mengikuti proses saudara. Apakah hari ini dengan proses hidup yang sulit Tuhan itu tidak tekun menyertai saudara? Oh sangat. Dia setia waktu engkau susah. Ketika dia tekun dan setia mengikuti saudara, dia tahu apa yang saudara butuhkan hari ini. Tekun kok, setia kok. Waktu engkau kekurangan, Tuhan tahu enggak? Tahu. Waktu engkau dikhianati, tahu enggak? Tahu. Waktu engkau hari ini menjerit, Tuhan, besok aku harus apa, Tuhan? Besok sudah time limit, batas akhir. Kira-kira Tuhan tahu enggak? Sangat tahu. Itu sebabnya 3 hal hari ini. Jangan pernah takut menghadapi apapun. Kita harus merdeka dari rasa takut 3 hal, yaitu takut menjalani kehidupan. Jangan takut, Tuhan berkata, aku menyertai engkau yang pasti hasil akhirnya. Aku pasti memberi engkau kemenangan. Tetap percaya, tetap kuat, berdirilah teguh di akhir zaman. Yang kedua, jangan takut hari ini menjadi saksinya Kristus. Jangan maju mundur. Kalau mau jadi saksi, iblis bilang gini, wong kamu aja hidupnya susah, kamu lo kena PHK, boro-boro sok pahlawan. Itu semua dibuang. Kita hari-hari ini harus punya mental pemenang. Merdeka, maju tak gentar, menjadi orang pilihan Allah. Jangan tunggu masalah selesai. Justru di tengah masalah, engkau makin menguatkan banyak orang dengan pengalaman hidupmu. Yang ketiga, jangan takut menderita bagi Injil.
Jangan lagi mau digunakan kuk perhambaan. Jangan jadi hamba dosa, jangan jadi hamba dunia, jangan menjadi hamba iblis. Ya, yuk kita mau berdoa ya. Kita percaya dengan 3 hal ini. Saudara dan saya akan berjalan makin lama makin kuat. Berdiri teguh di akhir zaman. Lihat ya, nanti orang yang berdiri teguh itu enggak main-main loh. Dibedakan. Yang berdiri teguh akan menjadi domba yang murni, yang akan menikmati tanda-tanda mujizat dan menikmati kerajaan kekalnya Yesus. Tapi hari ini kalau engkau tidak berdiri teguh, engkau menjual imanmu, hidupmu akan semakin hancur dan binasa. Yuk kita mau berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami hari-hari ini nggak mau hidup di dalam rasa takut. Kami percaya Tuhan, kalau kami sudah dimenangkan, hari ini kami sudah sungguh-sungguh dimerdekakan. Engkau sudah memerdekakan kami dengan kematian-Mu. Engkau bukan lagi memberikan kami mental orang yang kalah, Tuhan. Kami tidak mau jadi pecundang, karena Engkau sudah memberikan kami kemerdekaan. Kami mau punya mental pemenang, Tuhan. Kami tidak mau lagi, Tuhan, hidup di dalam satu masalah, dan masalah ini yang mengendalikan hidup kami. Kami nggak mau keadaan fakta yang boleh kendalikan hidup kami. Tapi kami tahu bahwa hidup kami dikendalikan oleh Tuhan. Kami mau berdiri teguh di akhir zaman sampai pada waktunya kami pulang ke rumah Bapa. Kami akan menikmati banyak mahkota. Karena kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Terima kasih Bapa. Apapun setiap pergumulan hidup anak-anak-Mu hari-hari ini. Jujur kami semua mengalami keadaan yang tidak kuat Tuhan. Ada banyak orang-orang yang hari ini berkata, tidak kuat Tuhan, tidak cukup Tuhan, mana mampu Tuhan, mungkinkah aku bisa bertahan? Tapi melalui firman Tuhan hari-hari ini, Tuhan tetap berkata, tetap kuat anakku, jangan takut, jangan bimbang, jangan menyerah. Aku Tuhan Allahmu yang selalu menyertai engkau melewati keadaan api, air, sungai. Sekalipun itu terlihat akan menghancurkan hidupmu. Tapi aku sekali-kali tidak akan pernah membawa hidupmu hancur. Justru aku membawa setiap anak-anak Tuhan kepada kemenangan demi kemenangan. Lebih dari pemenang bersama dengan aku. Itulah janji Tuhan. Biar saat ini yang berbeban berat masalah keuangan Tuhan, kami akan terima kemenangan. Kami akan terima satu terobosan berkat yang kena PHK Tuhan. Kau berikan pengganti pekerjaan yang baru Tuhan. Yang hari ini mengalami masalah rumah tangga, Tuhan Kau pulihkan juga dengan anggur yang manis. Yang alami sakit penyakit, Tuhan. Kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami, membuat kami sehat, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Berkati Bu Lili, Tuhan. Yang ada di Amerika bersama dengan keluarga Pak Stephen juga. Engkau berkati Tuhan kesetiaannya melayani Tuhan, jeripayanya tidak pernah sia-sia. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan Bapa. Engkau memberikan anak cucu menantu semua yang terbaik. Engkau juga berkati seluruh tim PD Immanuel yang sudah melayani. Engkau memberikan pengurapan yang luar biasa buat mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami terima kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat